Halo Sobat Komsos, saya Romo Alexander Pambudi, SIY. Selamat datang di KTP, Komsos Tanjung Karang Podcast. Malam ini saya tidak sendiri. Bersama saya sudah hadir Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Selamat datang Bapak Uskup. Selamat malam Romo Alex. Selamat malam. Apa kabar Bapak Uskup? Kabar saya baik-baik. Sehat. Terima kasih. Bapak Uskup, Sehat ya? walafiat, puji Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Uskup, boleh ya, mohon izin kita melepas masker. Sobat Komsos dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Uskup dan kita akan membahas suatu tema yang juga cukup istimewa. Seperti kita ketahui, besok pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 itu adalah Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-55. Bapak Suci Paus Fransiskus memberikan pesan-pesan khusus kepada kita semua, kepada seluruh umat Allah di seluruh dunia. Nah, pada malam hari ini kita akan membahasnya bersama Bapak Uskup. Sobat Komsos yang terkasih, kita akan langsung bertanya-tanya kepada Bapak Uskup. Seperti kita tahu ya, Bapak Uskup, tema yang diangkat oleh Bapak Suci itu adalah datang dan lihatlah, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 46. Nah, kira-kira Bapak Uskup, ini sebenarnya apa yang ingin diajak oleh Bapak Suci untuk kita semua Hari Komunikasi Sosial ini? Baik Romo, selamat malam dan selamat malam pendengar pemirsa sekalian. Semoga kami menjumpai Anda sekalian juga dalam keadaan sehat dan sejahtera, bahagia, terberkati. Atas pendalaman tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia, datanglah dan lihatlah. Undangan Yesus kepada Rasul Filipus dan Andreas, saya kira seperti itu, mau mengungkapkan yang pertama-tama, komunikasi itu perjumpaan, pertemuan, ya, dialog, wawancara, wawan sabda. Tetapi lebih dalam dari itu, saya kira tidak sekedar silaturahmi, tidak sekedar pertemuan berbicara, melainkan ada kejujuran dari pihak Yesus yang tidak ingin ditutup-tutupi apa adanya. Marilah, datanglah, lihatlah, begitu. Baik. Jadi memang ada nuansa yang berbeda barangkali ya Bapak Uskup pada pesan kali ini daripada tahun yang sebelumnya, mengingat kita tahu pada tahun ini adalah masa pandemi ya Bapak Uskup ya. Nah, untuk konteks pandemi ini kira-kira Bapak Uskup, ini sebenarnya apa yang mau ditawarkan oleh Bapak Suci, Bapak Uskup? Baik, dalam konteks pandemi, kata-kata Yesus datanglah dan lihatlah yang dalam pengertian tertentu ada kejujuran dari pihak Dia dalam perjumpaan dengan para muridnya. Dalam konteks pandemi yang kita alami sekarang ini, silaturahmi, pertemuan, kita juga tidak perlu sungkan, segan, atau tidak perlu merasa nanti orang tersinggung, nanti orang sakit hati kalau tidak salaman, kalau tidak hangat seperti masa-masa sebelum pandemi. Lalu andaikan orang sudah menyodorkan tangan ya. Biasanya seperti itu tanpa sadar, apalagi kalau perjumpaan itu sudah lama tidak terjadi. Ketika berjumpa orang dengan sendirinya menyodorkan tangan. Kalau kita menyambutnya tidak usah segan-segan, jujur saja bahwa kita harus kemudian cuci tangan atau pakai hand sanitizer yang orang lain tidak boleh tersinggung.
kalaupun orang lain merasa sedikit tersinggung, baik kita menjelaskan. Ya. Ini kejujuran di masa pandemi ini dalam konteks pertemuan, perjumpaan kita dengan orang lain. Ya, jadi poinnya adalah tentang kejujuran ya Bapak Uskup ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang menjadi terbatas ketika masa pandemi ini. Nah, di bagian pengantar dari pesan Bapak Suci itu Bapak Uskup, Bapak Suci itu mengatakan undangan untuk datang dan melihat. Lalu Bapak Suci mengatakan datang dan melihat itu adalah sebuah metode dari setiap komunikasi yang otentik. Nah, tetapi dalam konteks pandemi seperti Bapak Uskup tadi katakan, memang ini menjadi tantangan barangkali Bapak Uskup ya. Harus datang, melihat, tetapi kita saat ini untuk berjumpa itu menjadi sangat-sangat terbatas. Lalu saya masih kepo ini Bapak Uskup, bagaimana memaknai datang dan melihat, tapi konteksnya kita sekarang pandemi Bapak Uskup. Karena de facto kita nggak bisa nih datang kepada saudara kita, bahkan mudik pun ini hari-hari ini kita tidak bisa mudik Bapak Uskup. Bagaimana kita akan mengatakan datang dan melihat ini Bapak Uskup? Ya. Baik Romo, dalam ucapan selamat Idul Fitri saya kepada saudara dan saudari umat Islam, saya mewakili pribadi maupun sebagai uskup, mewakili para romo, para suster, frater, bruder, dan umat Allah sekalian, saya memang mengatakan mohon maaf karena situasi yang seperti ini kita tidak bisa melakukan silaturahmi, berjumpa, mengunjungi seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya mengatakan kita tetap bisa melakukan silaturahmi melalui alat-alat komunikasi yang sudah biasa tiap hari kita gunakan untuk berjumpa dengan saudara dan saudari kita yang berjauhan, yang berjauhan di mana-mana, bisa melalui apa istilahnya video call atau ya sekedar kirim WA, kirim SMS atau apapun. Itu suatu perjumpaan di masa darurat seperti inilah, begitu kira-kira. Romo. Oke, nah memang ya ini menjadi sangat terbatas kita ya Bapak Uskup ketika masa pandemi ini, tetapi rupa-rupanya teknologi itu bisa menjadi jembatan bagi kita ya. Dan teknologi ini tidak mengurangi, saya kira tidak mengurangi hormat kita ya pada orang yang ingin kita sapa, yang ingin kita jumpai, pun kalau itu hanya melalui medsos. Tidak mengurangi, saya kira juga tidak bermaksud untuk mengurangi rasa bahagia, rasa sukacita dari para saudara dan saudari yang ingin kita jumpai. Saya kira alat-alat komunikasi memang membantu untuk itu ya. Dapat kita gunakan untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa secara langsung kita buat, tetapi alat komunikasi menjembatani itu, maka kita bisa memanfaatkannya. Baik, bicara alat komunikasi ya Bapak Uskup, memang Bapak Suci juga berbicara secara khusus dalam pesan kali ini itu tentang teknologi, tentang internet. Bapak Suci menggarisbawahi secara khusus internet, website itu memang dikatakan secara khusus Bapak Suci. Dan kita bersyukur rasa-rasanya ada banyak kemajuan teknologi yang memang bisa kita terima dan kita bisa manfaatkan di masa pandemi ini. Nah, tetapi Bapak Uskup, ini kalau kita juga lihat teknologi itu kan selalu juga ada kayak apa ya, pisau plus bermata. Minusnya. Iya, plus minusnya. Pisau bermata dua. Memang ada hal yang menguntungkan, tetapi juga ada hal yang ya kurang menguntungkan begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini juga Bapak Uskup? Ya, kalau saya membaca sejarah Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang dimulai pada tahun 1967. Di tahun 1967 baru diingatkan bahaya alat-alat komunikasi yang belum disebut internet, belum disebut HP, belum ada waktu itu, baru mengenai radio, mengenai televisi, mengenai gambar hidup yang artinya mungkin film ya. Tetapi zaman kita sekarang ini hal seperti itu sudah
sangat canggih dan Ya. ditambah dengan ya HP yang tiap tahun ada keluaran Ya. baru, makin canggih, makin membuat kita lebih mudah dalam menjumpai orang yang begitu jauh, yang ingin kita sapa. Ya. Tetapi bahayanya memang karena terlalu asik berkomunikasi dengan orang jauh, kita terkadang melupakan orang yang dekat dengan kita, yang ada di samping kita. Begitu asik misalnya keluarga makan hidangan yang sama, satu meja, atau nonton TV bersama di ruangan yang sama, tetapi TV menyala tidak ditonton, hidangan dimakan tetapi perhatian tidak pada orang-orang yang satu meja dengan kita, melainkan perhatian kita pada orang yang begitu jauh dari kita, yang bahkan mungkin belum pernah kita jumpai. Kita asik dengan gadget kita masing-masing. Ini bisa membahayakan kesatuan dalam keluarga, persaudaraan antar orang dekat, tetapi justru membangun persaudaraan dengan orang jauh yang tidak dikenal dan yang mungkin bahkan tidak akan pernah kita jumpai. Dibahayakan oleh itu, maka kita perlu sadar bahwa alat-alat komunikasi itu juga harus digunakan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menjadi budak komunikasi, alat-alat komunikasi. Kita justru harus menjadi tuan yang tetap mengontrol diri kita dalam menggunakan alat-alat komunikasi modern ini. Nah, Bapak Uskup tadi sudah menyinggung ini ya, dulu ketika alat komunikasi sebelum seperti zaman sekarang, Bapak Uskup. Nah, kalau kami boleh tahu Bapak Uskup, supaya kami itu yang generasi milenial ini bisa membayangkan Bapak Uskup, dulu itu kayak mana, seperti apa gitu ya, lalu sekarang tuh seperti apa. Umpamanya kalau kita kaitkan dengan tadi ya, tantangan dan juga ya ada hal yang menguntungkan tetapi juga ada yang merugikan. Dulu itu bagaimana sih, lalu sekarang bagaimana Bapak Uskup merasakan tantangan yang sungguh real itu apa sih gitu. Kalau bicara alat-alat komunikasi zaman dulu ya, katakanlah ketika saya masih kecil baru ada TV dan radio kami katakan menyimak bersama radio itu, tetapi kadang-kadang kami pun berkelakar, berkomentar bersama-sama dengan orang-orang di samping kami. Ketika saya di SD dulu di kampung saya belum ada TV misalnya, kami nonton TV harus berjalan kaki 1 kilometer lebih ke pusat pabrik karet di rumahnya pemimpin perkebunan itu. Memang ketika kami menonton bersama rame-rame itu puluhan orang, kami harus diam karena tidak boleh berisik dan seterusnya ya. Tetapi perhatian kami bersama pada apa yang ditonton dan bukan pada kepentingan diri sendiri. Artinya sekarang kan perhatian kita umumnya diganggu oleh kepentingan diri sendiri yang masing-masing kemudian memperhatikan kepentingannya. Kalau dulu walaupun kami harus katakan misalnya diam bersama, kebersamaan itu terfokus pada kepentingan bersama, harus nonton apa yang kami lihat itu. Dan ketika ada sesuatu yang lucu, ada sesuatu yang menarik, kami bisa tertawa bersama, bisa bersukacita bersama. Tetapi kalau sedih, kami bahkan bisa menangis bersama. Artinya dalam kebersamaan, tetap dalam menggunakan alat komunikasi yang sederhana itu, masih ada kebersamaan di antara para pengguna, yakni kami semua yang menggunakan menonton TV atau mendengarkan radio. Begitu. Jadi memang zaman dulu memang ada banyak hal-hal mungkin yang masih kurang, masa sulit ya Bapak Uskup, tetapi memang ada hal yang mungkin hal-hal positif yang mungkin sekarang jarang ditemukan gitu ya. Dan itu perlu perjuangan keras untuk zaman-zaman sekarang. Oke Bapak Uskup. Salah satu pesan Bapak Suci dalam Hari Komunikasi Sosial yang ke-55 ini adalah memang ditujukan kepada para wartawan atau khususnya di bidang jurnalisme. Bagaimana tantangan untuk jurnalisme di hari ini, di masa-masa sekarang? Ya, tentu
pesan Bapak Suci sungguh harus kita perhatikan begitu ya. Memang ditujukan antara lain kepada para wartawan untuk jujur mengungkapkan dengan data dan fakta apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi juga dengan diiringi oleh nuansa spiritualitas rohani, apa efek yang akan berdampak seandainya itu diungkapkan dengan apa adanya. Karena itu maka tetap juga perlu selektif untuk mengupload berita. Itu yang pertama, kepada para wartawan, silakan untuk dengan jujur mengungkapkan fakta berdasarkan data, tidak berdasarkan apa yang didengar saja, apa kata orang lain, tidak juga sekedar untuk mengejar target, tetapi bahwa Anda bekerja, para wartawan, dengan bertanggung jawab. Itulah kejujuran yang saya kira ingin disampaikan melalui tema datanglah dan lihatlah. Lalu yang lebih dari itu, saya kira pesannya juga kepada semua orang pengguna media sosial ini. Sebab kadang-kadang kita membaca, mendengar apa yang ditulis, yang diupload oleh para wartawan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh hasil karya yang penuh perjuangan, tahu-tahu hanya dibaca setengah, hanya didengarkan setengah atau sepotong, hanya judulnya saja, lalu di-share dengan komen yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan, diwartakan oleh para wartawan itu, para penulisnya itu. Dan di situ kita terpancing untuk cepat-cepat mengupdate diri dalam arti tertentu supaya tidak ketinggalan zaman atau apapun, dengan komentar yang sama sekali menyimpang. Bahkan kemudian kita menimbulkan hoax. Di situ kita tidak jujur. Maka pesan Bapak Suci itu tidak hanya kepada para wartawan. Memang para wartawan sumber dari berita, itu jelas yang utama, tetapi kepada kita semua diingatkan untuk dengan jujur menggunakan medsos, juga dengan jujur menyerap apa yang dikatakan, dan dengan selektif kalau ingin membagikan. Sungguh kita tidak benar bahwa menyebarkan apa yang tidak kita tahu, apa yang bohong, yang hoax, itu sungguh kita tidak benar kalau kita terpancing ikut menyebarkan hal yang seperti itu. Memang ada semacam usulan, ada semacam kritikan kepada mereka para yang hidup bekerja dalam bidang jurnalisme, tetapi juga Bapak Suci rupa-rupanya juga memuji, rupa-rupanya juga mengapresiasi kerja keras mereka, Bapak Uskup. Karena mereka juga kita menjadi tahu tentang banyak hal yang mungkin kita belum bisa membayangkan, tapi dalam waktu singkat kita bisa melihat berita-berita yang ditulis oleh mereka. Apalagi situasi sekarang ini di mana kita harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar sembarangan. Betul sekali. Para jurnalis malah harus keluar rumah supaya kita yang di rumah ini bisa mengetahui dunia luar. Betul kan sekali, begitu. Bapak Uskup. Maka perjuangan para jurnalis sungguh bisa dan dapat dan harus diapresiasi dalam hal itu. Mereka bertaruh nyawa di luar rumah. Itu harus kita apresiasi. Baik Bapak Uskup, kita patut mengapresiasi kerja para jurnalis, dan itu juga terbukti kita bisa nikmati apalagi di masa pandemi. Nah, Bapak Uskup tadi sudah menyinggung tentang ini satu hal yang menurut saya juga patut kita ulangi lagi, kita dalami. Itu tentang konten-konten yang dibuat dalam dunia medsos kita. Ya, ini memang kalau bicara tentang medsos, ini memang seperti semacam diarahkan, ditujukan itu kepada orang muda, Bapak Uskup. Tapi padahal kita tahu, kita sadar
ya tidak hanya orang muda sebenarnya yang ada dalam medsos, itu juga banyak orang dewasa itu juga ada di sana. Nah, maka dalam bermedsos ini menurut Bapak Uskup, khususnya untuk teman-teman muda Bapak Uskup, apa kiranya yang bisa kita petik dari pesan Bapak Suci ini untuk para teman-teman muda Bapak Uskup? Para teman-teman muda, boleh Anda belajar Ya. seluas-luasnya menimba ilmu dari medsos ya. Iya. Dengan itu cakrawala Anda menjadi terbuka. Seperti juga ketika kita semua berguru di sekolah, kan cakrawala kita itu terbuka. Ya. Tetapi tetaplah harus selektif ya. Tidak semua kita terima apa adanya, sebab di dalam medsos ini tersebar seluruh apa saja yang baik, tetapi juga yang buruk, ya. Yang benar maupun yang hoax, itu yang omong kosong juga ada. Maka kita harus bijaksanalah menyerap yang benar, yang baik, boleh dijadikan milik, dihidupi, tetapi yang meragukan boleh ditanyakan tentu saja kepada orang tua, kepada yang mengerti, kepada para guru, itu supaya menjadi bimbingan bagi kita, orang muda maupun orang-orang tua yang belum tahu. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, peribahasa kita kan sesat di jalan. Kita kesasar, maka kita akan tersesat. Kemudian mengenai yang hoax itu, ya janganlah kita terserap di dalamnya, apalagi kemudian ikut-ikutan menyebarkan dan ikut-ikutan percaya. Hal-hal yang buruk pastilah tidak perlu kita menyentuhnya, tidak perlu kita terjun di dalamnya, karena dengan itu akan menjadi mendegradasikan atau merendahkan martabat kita ketika kita mengisi diri dengan hal-hal yang buruk. Isilah diri dengan hal-hal yang baik. Orang muda itu kalau kita mengingat seorang beato itu selangkah untuk menjadi santo yang dibeatifikasi, diresmikan secara kudus pada bulan Desember atau November yang lalu ya. Pada bulan November yang lalu oleh Bapak Suci di Assisi, seorang bernama Carlo Acutis, seorang santo muda, sangat muda bahkan, yang ketika mendeklarasikan, mengumumkan bahwa beliau anak ini sebagai orang kudus, Bapak Suci mengatakan semua orang, juga kaum muda, dipanggil kepada kekudusan. Dan Carlo ini menggunakan gadgetnya untuk mendokumentasikan mukjizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia. Ini loh, orang saleh, muda, modern, milenial, menggunakan gadget untuk kesalehan. Yang Bapak Suci sangat mengapresiasi bahwa orang muda itu dipanggil kepada kesalehan. Seperti Carlo ini yang dicontohkan. Itu kan artinya dengan alat komunikasi yang ada sisi negatifnya kalau kita tidak bisa mengontrol, tetapi kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, ini dapat membantu kita untuk mengaktualisasikan diri kita sehingga diri kita bermartabat sebagai manusia yang manusiawi, bahkan sebagai manusia yang rohani, yang merupakan bagian dari hidup Allah sendiri manusia itu dalam keyakinan kita. Baik. Jadi masih sangat mungkin ya Bapak Uskup untuk orang-orang muda
dalam dunia zaman sekarang. Karena kalau bicara soal kesucian ya Bapak Uskup, barangkali yang dipikirkan teman-teman muda itu jadi suster, jadi romo, lalu pakai ya doa setiap hari begitu. Barangkali baik ya, saya menyinggung tahun ini kan Ya. Bapak Suci mengajak kita semua untuk merayakan tahun keluarga. Iya. Santo Yosef kan juga bukan seorang pastor. Ya. Mas Santa Maria bukan seorang suster. Iya. Ya. Yesus disebut anak tukang kayu. Ya. Artinya kekudusan itu bisa diperoleh, dicapai, dijalani melalui pekerjaan sehari-hari kita dalam profesi kita, dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan panggilan religius. Kalau kita dipanggil sebagai seorang yang menghidupi panggilan religius, disitulah kekudusan itu bisa dijalani dalam pekerjaan seorang religius, seorang imam, frater, suster, bruder. Tetapi kalau dipanggil sebagai seorang yang berkeluarga, tentu di dalam pekerjaan dan tanggung jawab, baik seorang ayah, baik seorang ibu, maupun dalam diri anak-anak menjadi yang merupakan bagian dari keluarga, dalam hidup keseharian, itulah kekudusan itu bisa juga dicapai. Artinya sekali lagi Bapak Uskup menekankan Sobat Komsos kepada kita semua bahwa menjadi kudus itu memang sangat mungkin untuk zaman sekarang. Nah, sekarang untuk Bapak Uskup barangkali ada pesan-pesan nih Bapak Uskup untuk umat secara umum ataupun juga secara khusus orang muda, khususnya di masa pandemi ini. Bagaimana kita akan menyikapi masa pandemi dan juga nanti khususnya bermedia di masa-masa ini Bapak Uskup. Baik Romo, ingin saya singgung sedikit mengenai komunikasi kita, panggilan kita, terutama di tahun keluarga ini pada para umat kita yang menghidupi panggilan berkeluarga. Yosef, Maria, Yesus, yang sangat indah ya membangun keluarga kudus dengan perjuangan yang tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa, yang menghidupi keseharian tanpa lupa kehidupan kerohaniannya. Itu sejarah keluarga kudus dalam kitab suci, walaupun tidak terlalu banyak dapat kita baca, tetapi sangat mengesan saya kira. Bagaimana mereka menghidupi kesehariannya, tetapi juga tidak lupa mengenai kehidupan kerohanian. Tema tahun lalu mengenai Hari Komunikasi Sosial Sedunia adalah bercerita. Dengan bercerita itu kita menanamkan kebenaran kepada para pendengar, yang dengan itu diharapkan pendengar yakin di dalam cerita itu. Tahun lalu disinggung dalam keluarga, cobalah kembali menghidupkan tradisi bercerita orang tua kepada anak-anaknya, sedemikian sehingga anak itu akan menjadi tumbuh dalam roh kepahlawanan yang ditimba dari cerita-cerita baik yang diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik itu cerita mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Maupun tokoh-tokoh orang kudus dalam gereja, maupun para pahlawan sekular dunia. Cerita yang baik, cerita kepahlawanan yang baik itu akan sangat membekas mendalam, dan anak akan tumbuh mengidolakan orang-orang yang ada dalam cerita itu, yang akan diproyeksikan sebagai inilah orang tua saya, seperti itu. Sehingga sungguh sebetulnya anak tumbuh dalam bayang-bayang orang tua. Maka cerita itu sangat perlu sebagai kesaksian, sebagai pewartaan iman. Apalagi di dalam keluarga yang saya yakini
keluarga itu adalah sekolah iman, Ya. sekolah kemanusiaan, Hmm. sekolah peradaban Ya. untuk anak-anak di dalam keluarga. Ya. Maka kalau keluarga baik, apalagi dihidupi oleh orang-orang yang baik, yang bisa mewartakan kebaikan, Ya. mewariskan melalui cerita kepada anak-anaknya, keluarga akan menjadi pribadi-pribadi dalam keluarga akan menjadi pribadi-pribadi yang sehat, Ya. yang tumbuh sebagai manusia yang manusiawi, yang beriman, yang beradab. Maka pesan saya kepada para orang tua di Ya. dalam keluarga, berceritalah kepada anak-anak, jadilah saksi-saksi kebenaran melalui cerita-cerita itu. Ya. Kepada orang muda, janganlah kita ragu-ragu untuk menceritakan pengalaman hidup kita yang juga katakanlah diresapi dengan iman. Ya, bagaimana kita misalnya belajar dengan tekun atau memperjuangkan nilai-nilai baik berdasarkan ajaran iman. Bagaimana halangan-halangan yang kita hadapi dan solusi-solusi yang barangkali ditimba dari nasihat-nasihat orang atau kita sendiri mendapatkan pencerahan untuk menemukan solusi itu. Janganlah segan ragu-ragu bercerita pengalaman hidup. Inilah kesaksian sebagai orang beriman. Santo Petrus, Santo Paulus itu juga bercerita. Mungkin berkhotbah, tetapi khotbah itu kan juga bercerita pengalaman hidupnya, pengalaman imannya, perjumpaannya dengan kebenaran. Boleh saja kita sebut perjumpaannya dengan Kristus, tetapi adalah perjumpaannya dengan kebenaran dalam pergulatan hidup, dalam mencari atas keraguan-keraguannya sampai menemukan hal yang baik. Itu kan pengalaman hidup yang kaya untuk diceritakan. Dan orang lain akan menjadi tertarik, bersahabat, tidak segan berdialog, berkomunikasi, menjalin relasi dengan kita kalau kita jujur, kita bloko kita jujur, Pak, apa adanya, tidak tedeng aling-aling, tidak ada yang kita sembunyikan. Itu orang akan mengapresiasi siapa diri kita. Sementara kalau kita berbohong, kita menipu, kita menutup-nutupi siapa diri kita, orang akan pikir-pikir. Sedangkan dia saja ragu-ragu mengenai pewahyuan memperkenalkan dirinya, jangan-jangan nanti malah saya ditipu, jangan-jangan nanti malah saya dibohongi dan seterusnya. Orang menjadi akan ambil jarak, tidak rela untuk menjalin relasi yang jujur dengan kita kalau kita sendiri tidak jujur. Ada satu lagi Bapak Uskup, ada sebuah minat yang begitu besar dari kalangan umat, entah itu dari orang tua, para imam, biarawan, biarawati, untuk benar-benar masuk ke dalam dunia sekarang dengan dunia internet. Tetapi juga minat yang begitu besar kadang-kadang kalau dalam istilah saya barangkali juga asal masuk saja, kurang kalau istilah dalam bahasa Jawa itu adalah empan-papan. Ada begitu banyak jenis medsos seperti TikTok, ada Instagram, ada. Nah, saya sangat mengapresiasi ada banyak kalangan juga, ada para suster, ada kita juga masuk ke sana. Tetapi barangkali juga kalau kita mau detail masuk ke sana Bapak Uskup, itu soal kontennya barangkali juga harus dilihat apakah itu juga sesuatu yang pas barangkali. Nah, kalau menurut Bapak Uskup, soal empan-papan dalam bermedia, itu adalah kata kuncinya. Nah, menurut Bapak Uskup gimana itu? Saya termasuk yang sangat gaptek dalam hal gadget Karena itu saya tidak pernah punya Instagram atau punya TikTok, Bapak Uskup punya? TikTok atau apapun itu tidak. Tetapi saya tidak alergi atau juga tidak ingin menghalangi kalau orang ingin
mengupload gawean TikToknya atau memposting hal-hal yang dia lakukan, dia buat di Instagram atau di WA group atau di mana-mana ya. Saya tidak alergi untuk itu. Bahkan saya mendorong. Beberapa kali mengikuti rapat para uskup untuk seminari misalnya. Dulu ada larangan menggunakan HP, ada larangan menggunakan laptop dan seterusnya. Sekarang ya karena dialog begitu alot dan seterusnya agak lama, tetapi sekarang sudah diizinkan para frater untuk menggunakan HP, untuk menggunakan laptop. Yang saya serukan kepada mereka, saya pesankan dengan sangat, jangan hanya untuk mencari hal-hal yang menurut keinginan diri, kemudian lupa tugas, lupa doa, lupa macam-macam. Tetapi silakan menggunakan untuk, ya itu tadi, bisa untuk TikTok, bisa untuk macam-macam ya. Tetapi sesuai dengan duniamu lah. Jangan kamu membuat yang tidak duniamu, kan gitu ya. Kalau kehidupan para frater ditampilkan di situ, itu kan orang lain menjadi tahu, oh frater itu begitu ya hidupnya. Jangan frater membuat hal yang dibuat oleh orang muda biasa, kan itu dunia orang muda biasa. Jangan kita merampas dunia mereka, kan begitu. Saya justru mendorong untuk ya itu tadi, alat-alat komunikasi bisa untuk memperkenalkan diri, ya. Lalu buatlah juga dengan jujur kita ini siapa. Juga untuk kaum muda, untuk anak-anak, untuk keluarga ya, silakanlah upload duniamu ke medsos, tetapi juga diupload dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan karena itu maka juga selektif. Toh kita juga tidak ingin bahwa semua orang harus melihat diri kita. Saya kira hal-hal yang tidak perlu diupload, ya tidak usahlah diupload, kan begitu. Ada hal-hal yang tetap harus menjadi milik kita sendiri, ada hal yang tetap boleh menjadi milik orang lain. Karena itu gunakanlah secara bijaksana media komunikasi sosial ini. Begitu. Nah, Sobat Komsos, bagian terakhir ini tadi sepertinya juga kita sungguh-sungguh tersentil ya. Karena kita melihat, menyadari juga kadang-kadang kalau kita melihat di status-status di medsos kita, kalau kita mau lihat persentasenya tentang orang lain atau tentang diri kita, bahkan hal-hal yang paling privacy, hari ini aku mau kemana, hari ini makan apa, saya dengan siapa, jam berapa, di mana, itu rasa-rasanya kalau kita mau jujur itu akan sangat sering kita jumpai. Nah, Bapak Uskup tadi mengingatkan kita supaya kita benar-benar bijak, benar-benar selektif. Ada kata kuncinya tadi adalah selektif, ketika kita ya berusaha membagikan apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Nah, Bapak Uskup, ini hari komunikasi sosial. Jadi kalau mau kita ambil beberapa kata kunci untuk peringatan yang ke-55 ini, kira-kira nih, berkomunikasi yang baik, yang ideal, khususnya di masa pandemi ini, mungkin ada beberapa kata kunci yang ingin Bapak Uskup usulkan kepada kita semua, kepada umat, entah itu di Keuskupan Tanjung Karang ataupun kepada kita semua. Monggo Bapak Uskup. Baik, Romo. Godaan terbesar kita dengan alat-alat komunikasi ini kan kita tidak jujur. Temanya tahun ini sungguh pas, datanglah dan lihatnya. Kita tidak jujur, misalnya Bapak Uskup sedang apa? WA pesan seperti itu datang. Saya bisa mengatakan saya sedang rapat, ya, untuk tidak mau diganggu. Itu kan godaan
untuk berbohong dengan sangat mudah Ya. dilakukan di dalam medsos ini. Ya. Karena itu maka kata-kata Yesus dengan datanglah dan lihatlah itu undangan untuk jujur, Ya. terbuka, jujur, tetapi juga selektif. Itu yang perlu kita lakukan dengan medsos ini, untuk tidak mengupload diri terlalu luas yang bisa dilihat oleh semua orang, yang orang-orang sesungguhnya juga tidak inginlah melihat seluruh diri kita apa adanya dengan segala hal-hal yang privasi ya. Itu orang juga tidak suka. Karena itu juga selektif. Jujur itu dekat dengan benar, tetapi juga sangat dekat dan erat dengan bertanggung jawab. Saya kira hal-hal itu harus sungguh kita cermati. Marilah kita tumbuh menjadi tuan atas medsos, bukan menjadi budak atas medsos. Dengan itu bijaksana, jujur, selektif, dewasa, bertanggung jawab, itu kata kunci yang perlu kita awaskan pada diri kita setiap kali kita ingin melakukan hal-hal yang mengupload hal-hal mengenai apa saja, entah diri kita atau berita atau diri orang lain dan seterusnya di media sosial yang bisa dibaca oleh begitu banyak orang, bahkan oleh semua orang. Baik Bapak Uskup, terima kasih atas nasihat-nasihat, atas kami semua diingatkan berdasarkan apa yang kita dengar, kita lihat dari pesan Bapak Suci pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 ini. Dan Sobat Komsos, memang masih banyak hal kalau kita ingin gali pada pesan Paus pada Hari Komunikasi Sosial ke-55 ini. Dan pada malam hari ini Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sudah memberikan beberapa hal, kata kunci yang rasanya ini juga bisa menjadi masukan bagi kita. Mungkin juga evaluasi, kita diingatkan untuk semakin bijak dalam menggunakan media massa. Juga beberapa hal tadi sudah diungkapkan Bapak Uskup untuk selektif. Maka rasa-rasanya ini menjadi nilai-nilai yang juga akan kita pegang, kita perjuangkan dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa pandemi ini. Memang kita diundang untuk datang dan melihat, tetapi juga kita diundang untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita tidak boleh bertemu secara langsung. Tetapi tadi Bapak Uskup juga sudah mengatakan bahwa media, alat komunikasi, teknologi itu bisa menjembatani kita semua, dan kita bisa menggunakannya dengan sebijak-bijaknya. Maka Sobat Komsos, dimanapun Anda berada, sekian untuk perjumpaan kita pada kali ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup yang sudah berkenan hadir. Sama-sama Romo. Terima kasih Bapak Uskup, dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan ke depan nanti dengan tema dan juga kesempatan yang lain dalam acara KTP Komsos Tanjung Karang Podcast. Terima kasih. Tuhan memberkati.